Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, my name is Muhammad Wildan. Pada video ini saya akan membahas mengenai kalimat passive voice yang terdapat 6 tenses di dalamnya. Yang pertama yaitu simple present tense, yang kedua simple past tense, yang ketiga simple future tense, yang keempat past future tense, yang kelima present perfect tense, dan yang keenam past perfect tense. Nah, kita sekarang mulai ke pembahasan yang pertama, yaitu apa sih kalimat passive voice? Passive voice adalah sebuah kalimat yang mana subjeknya terkena sebuah pekerjaan, atau kebalikannya daripada kalimat aktif. Nah, sekarang kalimat simple present tense merupakan sebuah kalimat dalam bahasa Inggris yang dilatar belakangi kejadiannya yang terjadi sekarang. Adapun rumusan dalam membuat kalimat simple present tense yaitu jika kalimatnya positif, maka rumusnya adalah subjek plus verb 1 plus objek. Kemudian kita rubah menjadi kalimat pasif, maka subjek plus to be plus verb 3 plus by plus objek. Nah, jika kalimat tersebut negatif, maka rumusnya subjek plus do atau does not plus verb 1 plus objek. Kemudian kita jadikan kalimat pasif, maka rumusnya jadi subjek plus to be not plus verb 3 plus by plus objek. Kalau kalimatnya interrogatif, maka rumusnya menjadi do atau does plus subjek plus verb 1 plus objek. Kita rubah jadi kalimat pasif, maka rumusnya to be plus subjek plus verb 3 plus by plus objek. Sekarang contohnya daripada kalimat passive voice of simple present tense. Ini contohnya positif, yaitu I study math. Ini adalah contoh kalimat aktif. Dan jika kita mengubahnya menjadi kalimat pasif, maka math is studied by me, sesuai dengan rumusan yang kita bahas sebelumnya. Contoh aktif rumusnya yaitu subjeknya I, kemudian verb 1-nya yaitu study, dan objeknya adalah math. Kemudian pasifnya rumusnya yaitu subjeknya adalah math, to be-nya adalah is, verb 3-nya studied, by objeknya me. Kita tukar saja di sini. Yang pertama aktif itu adalah subjeknya I, kita simpan di belakang, dan math yang tadinya menjadi objek kita tukar menjadi di depan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai passive voice of simple past tense. Kalimat simple past tense adalah sebuah kalimat sederhana yang latar kejadiannya yaitu di masa lampau. Nah, rumusannya yaitu subjek plus verb 2 plus objek. Sekarang kita rubah menjadi sebuah kalimat pasif, maka menjadi subjek plus was atau were plus verb 3 plus objek. Dan untuk kalimat negatifnya yaitu subjek plus did not plus verb 1 plus objek. Nah, untuk kalimat pasifnya yaitu subjek plus was atau were not plus verb 3 plus objek. Dan kalimat interrogatif rumusnya yaitu did plus subjek plus verb 1 plus objek. Dan kita rubah menjadi kalimat pasif, maka menjadi was atau were plus subjek plus verb 3 plus objek.
contoh kalimatnya daripada kalimat passive voice of simple past tense. Contohnya yaitu dari kalimat aktif, I visit the zoo yesterday. Kemudian kalimat pasifnya, contohnya the zoo was visited by me yesterday. Nah, di sini kita rubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif sesuai dengan rumusan yang tadi. Rumus aktifnya yaitu subjek plus verb 2 plus adjek. Kemudian pasifnya rumusnya subjek plus to be plus verb 3 plus by plus o plus objek. Jadi kita mengganti subjek yang pertama di sini kita simpan di belakang, dan zoo yang tadinya menjadi objek kita simpan di depan menjadi subjek. Lalu pembahasan yang ketiga untuk kalimat passive voice of simple future tense. Simple future tense adalah sebuah bentuk tenses yang menyatakan atau latar belakangnya yaitu kejadian yang belum mulai dan akan terjadi di masa yang datang. Kemudian rumusannya yaitu untuk kalimat positifnya yaitu subjek plus will atau shall plus verb 1 plus adjek. Kemudian pasifnya menjadi subjek plus be going plus verb 3 plus by plus adjek. Untuk kalimat negatif rumusnya subjek plus will atau shall not plus verb 1 plus adjek. Untuk kalimat pasifnya menjadi subjek plus be not going plus verb 3 plus by plus adjek. Dan untuk kalimat interrogatifnya menjadi will atau shall plus not be plus verb 1 plus by plus adjek. Untuk pasifnya maka menjadi am atau is atau are plus going to plus subjek plus be plus verb 3 plus by plus adjek. Berikut ini contoh kalimat dari simple past future tense. Kalimat aktifnya I will wash the dishes. Sekarang dirubah menjadi kalimat pasif, maka menjadi susunannya the dishes will be washed by you. Sini sesuai dengan rumusnya yang tadi saya jelaskan, subjeknya I, it, will, verb satunya was, dan objeknya adalah the dishes. Nah, untuk pasifnya berubah karena rumusannya juga berbeda. Subjeknya adalah the dishes, yang tadi menjadi objek kita rubah menjadi subjek di sini will be. Kemudian verb 3-nya washed, yang dari verb pertama verb 3-nya washed. Untuk objeknya menjadi me, karena di sini awalnya subjek kita simpan di belakang, maka I berubah menjadi me. Sekarang kita membahas mengenai materi keempat, mengenai passive voice of past future tense. Apa itu past future tense? Yaitu sebuah tenses yang menjelaskan peristiwa yang akan datang, akan tetapi terjadi di masa lalu atau dalam perspektif di masa lalu. Rumusannya yaitu sebagai berikut. Langsung untuk rumus pasifnya yaitu subjek plus will plus be plus verb 3 plus by plus objek. Kemudian negatifnya subjek plus will not plus be plus verb 3 plus by plus objek. Kemudian interrogatifnya will plus subjek plus be plus verb 3 plus by plus objek. Berikutnya contoh dari kalimat past future tense yaitu cookies will be eaten by you. Sesuai dengan rumusan yang saya jelaskan tadi, subjeknya adalah cookies, will be verb 3-nya eaten by you,
objeknya adalah you. Sekarang kita membahas mengenai kalimat passive voice of present perfect tense. Present perfect tense adalah kalimat yang objeknya melakukan pekerjaan pada present perfect. Adapun rumusnya yaitu untuk kalimat positif, subject plus have atau has plus been plus verb 3 plus by plus object. Kalimat negatifnya subject plus have atau has plus not plus been plus verb 3 plus by plus object. Untuk interrogatifnya yaitu have atau has plus subject plus been plus verb 3 plus by plus object. Ini merupakan contoh kalimat daripada passive voice of present perfect tense, yaitu banana has been eaten by Lina for 2 hours. Di sini kita mengikuti rumusan yang tadi saya jelaskan. Itu subjeknya banana, have atau has kita menggunakan has tambah been plus verb 3 plus by plus object. Sekarang pembahasan terakhir kita yaitu passive voice of past perfect tense. Past perfect tense adalah sebuah tenses yang menyatakan sebuah peristiwa kejadian yang telah terjadi di masa lalu. Adapun rumusannya sebagai berikut. Kalimat positif rumusnya subject plus had plus been plus verb 3 plus by plus object. Kemudian kalimat negatif yaitu subject plus had plus not plus been plus verb 3 plus by plus object. Kemudian kalimat interrogatif yaitu had plus subject plus been plus verb 3 plus by plus object. Dan contohnya dari kalimat past perfect tense yaitu your book had been taken by Farida. Dengan rumusannya tadi saya jelaskan, subjeknya your book, had been, verb 3-nya taken by, objeknya Farida. Nah, sekian pembahasan mengenai kalimat passive voice yang saya bahas barusan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih untuk sudah menonton pembahasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.